meninggal dulu baru dapat beasiswa atau masih hidup gimana? Yang 3 tahun itu. Mohon jelaskan sejelas-jelasnya. Saya mewakili bapak-bapak semua ya. Mudah-mudahan terwakili ya. Terima kasih. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Pak Saiful. Begini ya teman-teman semua grup BPPN yang tadi Pak Saiful tanyakan itu apa namanya beasiswa anak yang dapat 174 juta itu setelah kepesertaan 3 tahun itu udah meninggal atau enggak? Saya jelaskan dulu ya. Jadi begini Bapak-bapak, kita itu sudah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini kan mengcover kecelakaan kerja sejak berangkat bekerja, dalam bekerja sampai pulang ke rumah. Nah kita ceritakan dulu nih, beasiswa anak yang 174 juta itu akan keluar bila mana peserta kecelakaan meninggal dunia, walaupun baru 1 hari, 1 minggu, 1 bulan itu akan keluar. Kalau meninggal karena kecelakaan, ya ingat nih. Jadi kita bukan berpikirnya 3 tahun saja nih Pak. Jadi kalau misalnya Bapak sudah jadi peserta nih selama 1 bulan, baru bayar 1 bulan ke pajak nih 50.000. Ternyata Bapak lagi narik, amit-amit ya, semua orang tidak ada mobil kecelakaannya Pak. Nah, terjadi kecelakaan sampai kena insiden meninggal, itu dapatnya 224 juta. 220 juta ya. Uang kematian 70 juta, uang santunan beasiswa 174 juta. Walaupun Bapak baru 1 bulan. Ingat ya, itu meninggal karena kecelakaan kerja. Nah, tadi Pak Saiful bercerita tentang yang 3 tahun. 3 tahun itu dalam arti masa kepesertaan bila mana kita meninggal karena sakit, bukan kecelakaan kerja. Contoh Bapak suka supir-supir kan suka ada yang angin duduk karena misalnya sakit lambung, tapi ternyata dia tuh dibawa ke rumah sakit pakai BPJS Kesehatan nih. Pas ternyata di BPJS Kesehatan di UGD ternyata ya amit-amit ya sampai meninggal dunia. Dan dia peserta BPJS Ketenagakerjaannya aktif. Nah itu dapat santunannya sama seperti meninggal karena kecelakaan kerja. Jadi paham ya Bapak ya. Jadi 3 tahun dan 1 bulan itu sama. Cuma semua orang juga siapa sih yang mau meninggal. Tapi kita sebagai umat Islam pasti akan dipanggil sama Allah ya Pak. Nah, jadi untuk penjelasan yang mengenai 3 tahun santunan seperti itu. Dan saya utarakan lagi ke para anggota, tolong dijaga iuran. Ya ingat ya. Nah ini Pak Aceh ini suka laporan, saya suka laporan ke Pak Aceh terus. Pak Aceh gimana nih anggota? Jangan sampai telat bayar. Kalau telat bayar masih saya bisa cover. Kalau hal-hal terjadi yang tidak diinginkan sebelum 3 bulan, tapi saya tidak bisa bantu kalau sudah nonaktif. Amit-amit ya, ternyata pas nonaktif terjadi kecelakaan. Itu yang repot saya dengan Pak Aceh. Waduh gimana nih kita bertanggung jawab gitu. Makanya ya saya informasikan untuk teman-teman, jaga iuran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan, dan bila mana telat bayar tolong dikondisikan ke Pertukaran Darah.